Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapapun teknologi informasi sudah semakin canggih, namun fakta membuktikan bahwa kita manusia sangat membutuhkan relasi yang di dalam kasih, di dalam kedekatan, dan juga relasi hati ke hati. Saudara, kita tidak dapat berelasi semata-mata dengan peralatan canggih itu, tanpa kita bertemu muka dengan muka dan bercengkrama satu dengan yang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah di setiap komunitas ada aturannya atau bahasa yang umum, ada tata kramanya yang tertulis? Saudara, saya percaya di dalam setiap instansi itu ada aturannya, peraturan-peraturan yang tertulis. Seperti misalnya di sekolah, di kantor juga, termasuk ya di rumah sakit. Ada, saudara, peraturan tertulis. Saudara, bagaimana di dalam keluarga? Saudara, setiap keluarga juga ada aturannya atau tata keramanya. Dan saudara, pada umumnya, aturan itu tidak tertulis. Dan saudara, kenyataannya adalah itu bergantung kepada hubungan orang tua dengan anak dan anak-anaknya dengan orang tuanya. Mengapa demikian? Karena saudara, keluarga itu berbicara tentang relasi kasih, yaitu relasi orang tua dengan anak, bukan relasi anak-anak dengan peraturan. Meskipun di dalam relasi orang tua dengan anak, di situ ada tata keramanya. Saudara, bukan agar anak-anak mengenal aturan dengan baik, melainkan agar anak-anak mengenal orang tuanya dengan baik. Sehingga anak-anak memahami nilai-nilai dari orang tua bagi dia. Saudara, demikian juga kita dengan Tuhan, bukan? Mari kita membaca Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepadanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puasa merupakan ibadah yang serius dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Pada masa Yesus Kristus, mereka berpuasa seminggu 2 kali. Puasa itu menunjukkan kesalehan mereka. Meskipun perintah berpuasa dalam Perjanjian Lama hanya perlu dilakukan setahun sekali, yaitu pada hari pendamaian, yaitu mereka bertobat dari dosa-dosanya. Saudara, murid Tuhan Yesus tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis atau murid-murid orang Farisi. Hal inilah yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, ritual keagamaan itu mementingkan relasi seseorang dengan hukum agama. Namun Tuhan Yesus mementingkan relasi kasih kita dengan Dia. Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka?
Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, pertanyaan dari orang-orang ini tentang puasa menunjukkan bagaimana sebetulnya kehidupan keagamaan mereka. Saudara, mereka memiliki kehidupan keagamaan, yaitu mereka mempunyai relasi dengan aturan-aturan itu. Dan mereka ketat melakukan aturan-aturan itu. Mereka hidup ingin berpadanan dengan aturan-aturan itu. Meskipun aturan itu, saudara-saudara, adalah aturan tradisi yang mereka buat sendiri, bukan sesuai dengan kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus ketika ditanya mengapa murid-murid tidak berpuasa, Tuhan Yesus memberikan satu hakikat bagaimana kehidupan rohani seseorang. Saudara, Tuhan Yesus berbicara bahwa seorang rohani, seorang yang beriman, saudara, dia terkait dengan Tuhan, bukan sekedar dengan aturan-aturan. Saudara, orang yang beragama, dengan ketat memegang aturan agamanya, saudara, dia belum tentu memiliki relasi yang beres dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita memiliki relasi dengan Dia. Memang, saudara, kita sebagai orang percaya bukanlah orang-orang yang tidak menghormati hukum-hukum Tuhan. Namun saudara-saudara, hukum-hukum Tuhan itu harusnya membawa kita kepada Tuhan. Kita tidak berhenti sampai kepada hukum-hukum Allah. Tetapi hukum-hukum itu memberitahukan kepada kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hukum-hukum itu memperkenalkan siapakah diri kita. Kita orang berdosa yang tidak sanggup menggenapi hukum itu. Hukum itu membawa kita kepada Tuhan. Saudara, firman Allah pertama-tama, dia membawa kita kepada Tuhan untuk kita mengalami anugerah dan kebaikannya. Saudara, jangan lupa, yang Tuhan pentingkan dari seluruh apa yang Tuhan perintahkan dan panggilan Tuhan kepada kita adalah, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk menambahkan sesuatu kepada hukum-hukum Allah, melainkan ia menggenapi hukum Allah agar kita yang percaya kepadanya menerima anugerah dan tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk merusak hukum Taurat, atau membuang hukum Taurat, atau menghancurkan hukum Taurat. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus justru menggenapi hukum Taurat. Itulah yang Tuhan Yesus gambarkan dengan kain yang menambal kepada kain yang lama. Saudara, kita tidak bisa berjalan di dalam hukum-hukum Allah dengan periode yang lama atau berada di bawah kutuk hukum-hukum Allah. Pas berjalan dengan itu, kita berjalan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena itu akan merusak kepada hukum-hukum Allah yang begitu sempurna. Saudara, jikalau Kristus, dia datang ke dalam dunia untuk membenarkan kita orang berdosa. Namun ketika kita sudah dibenarkan, kita masih ingin dibenarkan dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sedang merusak hukum-hukum Taurat itu. Atau dengan bahasa lain, kita hendak mengekspos hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Karena bukan hukum Tauratnya tidak baik.
Hukum-hukum Allah baik dan sempurna. Namun saudara, kita yang memperlakukan hukum-hukum Tuhan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Di situ Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, bahwa air anggur yang baru itu harus ditaruh di kantong yang baru. Artinya, saudara, ketika Yesus dia membenarkan kita, maka saudara kita harus hidup di dalam kantong yang baru itu. Kita tidak lagi mencari dibenarkan oleh hukum-hukum Allah, tetapi kita berjalan di dalam hukum-hukum Allah sebagai orang yang sudah dibenarkan. Berbeda sekali orang-orang yang melakukan hukum Taurat supaya dibenarkan dengan orang-orang yang sudah dibenarkan dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Saudara, Tuhan ingin saudara tidak lagi mencari pembenaran karena saudara melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi saudara bergantung kepada pekerjaan Kristus yang membenarkan kita. Dan dengan dasar itu, maka firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, perbedaan yang sangat jelas ketika seorang sudah dilahirkan kembali, maka kita berada di bawah anugerah, tidak berada di bawah kutuk hukum Taurat. Tetapi firman Allah itu, dia menjadi berkat dalam hidup kita. Sehingga saudara, disitulah kita menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah itu sangat indah, sangat manis, sangat memberkati hidup kita, dan memberikan kita pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena hari ini Tuhan mencelikkan mata rohani kami, bagaimana kami tidak menambalkan pada baju yang lama dengan kain yang baru, atau memasukkan air anggur ke dalam kirbat yang lama. Tuhan tolong kami sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Kami tidak hidup di dalam manusia lama, tetapi kami hidup sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.